السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Hajat Ibu Tuti Handayani beserta keluarga. Wabil khusus kepada Ananda Galuh Putri Mbak Galuh Putri yang insya Allah besok akan melangsungkan akad nikah. Kita doakan bersama-sama ya Bu, semoga dilancarkan akad nikahnya dari awal sampai akhir. Dibanyakkan tamunya, diberkahkan jamuannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua RW 58, juga Ibu Ketua RT 05. Dan yang sama-sama kita hormati para asatizah, Ibu Ketua Majelis Taklim. Wabil khusus di sini ada beliau Ustazah Siti Mas'ah, Ibu Ustazah Siti Mas'ah. Ya pakai Siti ya. Juga ibu-ibu Ketua Marawis, ya mantap banget Marawis tadi. Gabungan ya dari Harmoni Residen dan RW 15 dan BSA. Ya, sama Bayangkara, alhamdulillah semangat banget tadi membaca ininya. Cuma tadi mic-nya kurang gede Bu, sebenarnya suaranya enak banget. Mic-nya tadi volumenya kurang gede. Juga tak lupa yang saya sayangi, Ibu Siti Manulina, ibu-ibu dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada ibu-ibu semua. Nikah ini berasal dari kata nakaha yang kihu nikahan. Nakaha fi'il madi yang kihu fi'il mudhari. Nikahan masdar taukid. Nikahan ini artinya perkawinan secara bahasa. Hilang-hilangan ini ya. Maju dikit dah ya Bu. Mohon maaf di belakangin ya. Nikahan ini adalah masdar taukid dalam bahasa Arab yang berarti kalau lagi ngesut, jangan saya pas lagi marah. Kelihatannya kayak jelek banget kelihatannya. Masdar taukid yang berarti perkawinan. Jadi ini bahasa Arab, sementara perkawinan bahasa Indonesia. Cuma kita makan beda. Kalau nikah mah katanya pakai surat, kalau kawin mah katanya pakai urat. Begitu ya. Kalau gitu beda. Ini orang Indonesia aja. Nikah pakai surat, kawin pakai urat. Nakaha apa? Huruf apa aja? Ada huruf nun, ada huruf kaf, ada huruf h. Kalau orang Sunda bilang nun kaf h, nikmat karasa hanut, katanya begitu katanya. Nah, kita artikan huruf nun ini yang pertama niat. Jadi kalau kita ingin melaksanakan akad nikah, pernikahan, melaksanakan rumah tangga dengan pintu pernikahan, pertama kita perhatikan niat kita dulu. Niat apa niatnya? Semata-mata ibadah karena Allah dan itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu kayaknya belum pada fokus ya. Fokus ya? Coba yang ini ya. Bu, kalau saya bilang halo, ibu-ibu jawab hai, gitu ya. Oke? Coba tes dulu. Halo. Halo, halo. Cakep. Saya biasa ke anak-anak. Anak-anak gitu, biar pada fokus. Jadi yang pertama kita niatkan ibadah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menyatukan dua hati yang berbeda ini sulit. Pada saat
perkenalan mungkin setahun 2 tahun kita kenal, tapi ketika nikah ini kan beda. Dulu mah waktu berdua kalau ngobrol nih kan barangkali ya diapelin, kentut aja kan ditahan. Ya iya kentut sampai merinding-merinding begini, nah kentut. Tapi kan setelah rumah tangga keluar tuh sifat aslinya. Wah, baru dicolek mah langsung. Oh, ya. Ini dia menyatukan dua hati yang berbeda ini sulit. Dulu barangkali ketika bercanda dengan calon pujaan hati belahan jantungnya, dicubit terkelupas kulit, bukan nangis, nyengir. Dulu mah begitu kali ya. Saya sering banget dicubit sama Umi dulu. Bilang sakit banget, coba nyengir aja saya. Tapi sekarang mah boro-boro dicubit bu, boro-boro dicubit. Belanja kurang aja tuh kalau cuci piring, agak dicubit bedah. Belanja kurang dikit. Menyatukan dua hati yang berbeda itu sulit. Maka dari itu niatkan yang pertama ibadah kepada Allah untuk apa? Untuk mengharap keridhaan Allah. Sebab hidup kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita enak. Contoh begini, ada orang hidup di dalam penjara. Orang kalau hidup di penjara itu sebenarnya usaha, kerja, makan tinggal makan. Ya, kamar dipagari oleh jeruji besi kuat, nggak bakal ada yang ngebobol. Kalau mau ketemu orang dikawal udah kayak orang kaya, yang awalnya polisi lagi. Tapi nggak ada yang betah. Kenapa? Narapidana nggak ada yang betah di penjara karena nggak ada ridho dari yang punya penjara. Tapi ada kok yang betah. Siapa? Penjaga penjara. Itu betah dia. Dia pagi berangkat ke penjara, terus sore pulang lagi. Ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun kerja di sana. Betah. Kenapa dia betah? Karena dia yang punya penjara ridho sama dia. Begitu juga kita hidup. Kalau hidup kita nggak ada dalam ridho Allah, alamat hidup kita nggak akan betah. Nggak akan tenang hidup kita. Dan kalau rumah tangga jauh dari ridho Allah, berat. Barangkali harta ini nggak menjamin hidup rumah tangga bahagia. Kalau harta yang menjamin rumah tangga utuh dan bahagia, kita orang susah bu, banyak yang cerai pasti. Karena apa? Karena ukurannya harta. Tapi harta bukan menjamin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi hanya ridho Allah lah yang menjamin rumah tangga kita sakinah mawaddah. Ini yang pertama. Bentar lagi asar nih. Kayaknya nggak nyampe sampai yang ketiga nih. Yang kedua, huruf apa tadi? Nakaha, huruf nun, huruf kaf. Yang kedua, dalam kata nikah ada huruf kaf. Kita artikan kasratul hasanah. Apa kasratul hasanah? Artinya banyak kebaikan di situ. Yang awalnya megang tangan haram dapat dosa, setelah ijab kabul megang tangan halal dapat pahala. Yang awalnya nyium pipi dulu haram dapat dosa, setelah ijab kabul jadi dapat pahala. Setelah ijab kabul, tahu kan bu, ijab kabul diserahin tuh sama orang tuanya. Dulu saya mau milihnya begitu, serahin. Dulu mah bahasanya beda, nggak kayak sekarang. Beberapa kali saya diundang tuh suruh jadi saksi di acara pernikahan. Kalau dulu kan saya nih waktu ijab kabul begini bahasanya. Saya terima nikahnya Siti Malina binti Entong dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan. Kalau sekarang beda, diganti sama penghulu. Dibayar tuh, soalnya katanya dulu ada yang gagap, dibayar kon. Begitu ditepuk besar ngomong.
Makanya diganti sama penghulu. Saya bilang, Pak Amil ini kapan diganti? Dulu ada yang gagap katanya. Namanya acara begini kan ditonton banyak orang, digrogi. Pas ujungnya katanya dibayar kon, ditepok salah ngomong. Makanya sekarang berubah, dibayar tunai. Wa kasratil hasanah, banyak kebaikan. Survei membuktikan ibadah yang paling nikmat itu adalah nikah. Kita makan tahajud malas ngantuk. Sedekah kita hitung-hitungan. Ibadah yang paling nikmat yaitu nikah aja udah. Supaya apa? Apapun yang kita lakukan setelah rumah tangga membawa kebaikan dan mendapatkan pahala. Ibu-ibu, hello. Oh, yeah. Hello. Nah, hello. Tadi apa sampai mana? Apa yang kita lakukan mendapat kasratil hasanah. Survei membuktikan ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Tapi ada yang bilang nikah itu nikmatnya cuma 10% katanya. Yang 90%-nya katanya nikmat banget. Katanya dia bilang gitu. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ini yang kedua, wa kasratul hasanah, banyaknya kebaikan setelah berumah tangga. Nah, langsung terakhir aja ya, karena sebentar lagi asar. Kemudian yang ketiga, hikmah. Huruf H dari nakaha adalah hikmah. Apa hikmah rumah tangga? Tadi saya sebutkan dari awal pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Surat apa, Bu? Oh, cakep banget dah. Biasa lihat undangan kayaknya. Di undangan kan ada tuh Ar-Rum ayat 21 ya. Apa artinya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ayat itu ada dua. Yang pertama bentuknya wahyu, yang kedua bentuknya alam sekitar. Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang wahyu bentuknya seperti apa? Seperti Al-Quran, ada hurufnya itu wahyu, firman Allah. Yang kedua tanda kebesarannya alam sekitar kita, gunung, tanda kebesaran Allah. Silakan, Bu, iklan. Ada yang mau lewat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanlah oleh Allah pasangan-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada laki, ada perempuan. Kalau ada laki-laki yang suka sama laki-laki, berarti dia menyelisihi Al-Quran. Itu yang disebut dengan homo. Kalau ada perempuan yang suka sama perempuan menyelisihi Al-Quran, itu yang dikatakan dengan lesbi. Ada homo, ada hobi. Kalau laki-laki suka sama perempuan, hobi. Iya, hobi jadinya ya. Kalau laki-laki sama laki-laki kan homo. Kalau perempuan sama perempuan kan lesbi. Kalau laki sama perempuan, hobi gitu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakanlah pasangan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya tenang. Coba kita lihat. Dulu kemarin-kemarin nih, setahun 2 tahun, Mbak Galuh ini kan kenal jangan hati belahan jantung. Ini kan belum tenang. Kapan dia ngelamar? Ya, belum tenang, nggak ada ketenangan awalnya. Kapan? Udah tuh datang orang tuanya ke ibu. Alhamdulillah udah mulai agak tenang. Apalagi besok tenang banget ya Mbak ya. Pengen banget buru-buru malam. Biasanya gitu kalau pengantin ya. Pengen banget buru-buru malam. Udah tenang, sepitas kuno ilaiha. Supaya apa? Tenang, tentrem, damai. Jadi seseorang mau dinikahi
jangan karena cinta. Pertama niatnya ibadah kepada Allah. Supaya apa? Kalau ibadah, niatnya ibadah supaya diciptakan lintas kunu ilaiha, supaya kita ini tenang, tentram, damai, nyaman. Dan ini seseorang mau dinikahi oleh sang pujaan hati belahan jantung karena dia merasa nyaman dengannya. Kemudian yang kedua, waja'ala bainakum mawaddah. Setelah nikah, ini kan udah tenang nih. Wah, di belakang tadi ada yang nanya, Ustadz, suami saya udah nikah kok masih nggak tenang juga. Suruh nikah lagi, biar tenang. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah, dijadikan oleh Allah cinta. Apa sih itu cinta? Pak Galuh, cinta itu apa? Nggak tahu ya. Cinta itu kalau kata Puja nggak cinta, CINTA, cerita indah namun tiada abadi. Cinta ini menurut para ulama itu selalu melihat kelebihan. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasangan kamu, istri kamu itu ibarat pakaian buat kamu, dan suami kamu ibarat pakaian buat istri, dan suamimu ibarat pakaian buat istri. Yang namanya pakaian ini harus menjadi kebanggaan. Saya ini kalau dari rumah kadang-kadang pakai kaos, orang ngelihat saya beda, tapi ketika pakai baju koko ada rasa bangga. Begitu juga istri, kalau sama suami kita harus sama bangga. Jangan menceritakan aib suami sama tukang sayur. Kadang-kadang kan tukang sayur nih, bang ini berapa? Laki ini tahu nggak? Begini. Nah begitu kalau ibu-ibu ya. Begitu juga suami, jangan menceritakan aib istri di warung. Jadi cinta ini selalu melihat kelebihan istri. Sebab istri sudah pasti punya kekurangan, suami juga pasti punya kekurangan. Dari kekurangan itu saling mengisi kekurangan masing-masing. Kayak Umi kegemukan, oh saya yang kurus. Iya, saya terkurusan, ya Umi yang gemuk. Kan saling mengisi jadinya. Iya, Umi itu pintar urusin suami, Bu. Ini saya nggak gemuk-gemuk, pintar makanya ngurusin suami. Ngurusin doang maksudnya. Itu yang namanya cinta. Selalu melihat kelebihan-kelebihan istri atau kelebihan suami. Kemudian yang kedua, warohmah, kasih sayang. Apa sih kasih sayang? Menutup kekurangan-kekurangan istri atau menutup kekurangan-kekurangan suami. Jadi jangan diumbar. Kalau punya laki, punya kelakuan ini, udah diem. Jangan merasa, oh laki gua mah begini katanya, oh laki saya mah begini, istri saya begini. Jangan diumbar. Kasih sayang itu menutupi kekurangan masing-masing. Karena tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pasangan kita ini adalah pakaian buat kita. Ada rasa bangga kita berdampingan dengan istri. Ada rasa bangga kita berdampingan dengan suami. Ini mah sebenarnya nasihat buat pengantin lama. Kalau pengantin baru mau ketahuan dah, masih indahoy, ya masih honeymoon, kondangannya pasti bareng, ya. Kalau kita yang pengantin lama, kondangan duluan dah asal gitu, iya kan? Ntar gua bapak-bapak semua bareng gitu. Kalau pengantin kondangan aja, iya kecengklak dikit, kenapa ayang? Iya kan begitu. Tapi pengantin lama kecengklak, Pak, malah jatuh sana. Emang lu gak punya mata, katanya begitu gitu Pak. Ya, ibu-ibu saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada berapa tadi nikah itu? Ada 3. Ada nun, ada kaf, ada ya. Yang pertama niat, yang kedua kasratul hasanah, dan yang ketiga hikmah dari pernikahan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Jam berapa? Udah ya? Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, mari kita mandi di rumah. Ya. Kalau ada umur kita panjang, mari kita sama-sama gunakan untuk ibadah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekalian doa. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita taqarrub ilallah. Kita doakan wabil khusus kepada Mbak Galuh Putri. Semoga Mbak Galuh Putri besok diberikan kelancaran dalam akad nikah, dijadikan keluarganya oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ana hadiniyah wa ala likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ألف كما ألفت فاطمة الزهراء علي. اللهم ألفت كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بارك الله لكما وبينكما في الخير. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima